kewajiban ketika pelajaran berlangsung, kemudian harus disiplin. Ingat anak-anak, disiplin adalah kunci utama kita untuk mencapai kesuksesan. Kalau kita tidak disiplin, belum tentu cita-cita kita akan tercapai. Oleh karena itu kita harus selalu bersikap disiplin. Oke. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau tanyakan, apakah anak-anak masih ingat dengan pelajaran kita kali lalu? Masih. Oke, yang ingat silakan. Kali lalu kira-kira kita itu membahas tentang apa? Coba yang tahu angkat tangan, anak Ina. Tentang sumber energi matahari. Tentang sumber energi yaitu matahari. Bagus sekali anak Ina. Tepuk tangan dulu untuk anak Ina. Oke, terima kasih. Anak Ina sudah mengatakan bahwa sumber energi itu salah satu sumber energi itu adalah matahari. Nah, yang Ibu ingin tanyakan, kira-kira mungkin ada di antara kita ini yang sudah mengetahui kira-kira apa manfaat dari energi matahari itu? Coba yang bisa angkat tangan. Anak Malika. Ya, silakan dijawab. Sebagai sumber energi alternatif. Sebagai sumber energi alternatif, tepuk tangan untuk dia. Oke, bagus. Yang berikut mungkin ada teman lain. Selain sebagai sumber energi alternatif yang lain, ya anak Zain. Oke, bagi para nelayan untuk menjemur ikan, bagus. Mungkin ada teman yang lain? Ya anak Rara, silakan. Sebagai menjemur pakaian. Untuk menjemur pakaian, boleh, bagus sekali. Jadi ternyata anak-anak sudah mengetahui apa manfaat dari energi matahari. Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, sekarang silahkan kamu sama-sama mengamati materi yang ada di dalam. Jadi hari ini kita akan membahas materi pembelajaran di tema 2, subtema 2 tentang selalu berhemat energi, subtema 1 tentang sumber energi pelajaran 6. Jadi itu adalah materi yang kita bahas pada hari ini. Ya, adapun tujuan dari silakan lihat di dalam. Adapun tujuan dari kita membahas materi pada tema 2, subtema 2 pembelajaran 6 ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual dengan percaya diri. Dan yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Jadi itu adalah tujuan
Gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi mendukung gagasan pokok. Ya, memang itu dia punya pengertian dari gagasan pendukung. Nah, anak-anak, dari materi kita hari ini tadi yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks visual. Nah, ada beberapa langkah untuk bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, kita lihat di dalam, perhatikan baik-baik di dalam. Ada beberapa langkah untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Langkah yang pertama adalah perhatikan teks visual dengan cermat. Langkah yang pertama, perhatikan teks visual dengan cermat. Yang kedua, daftar hal-hal yang penting yang telah diperoleh dari teks visual yang sudah kamu amati. Itu yang kedua. Yang ketiga, inti dari hal-hal yang penting itu dijadikan sebagai gagasan pokok. Dan yang keempat, berdasarkan gagasan pokok, kita bisa kembangkan menjadi paragraf yang memuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bisa paham sampai di sini anak-anak? Bisa. Bisa paham? Bisa. Ya, bisa. Nah, sekarang perhatikan di dalam. Berikut ini adalah bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan energi minyak bumi. Sekarang saya minta coba perhatikan sama-sama teks di dalam. Baca teks di dalam hati. Baca dalam hati teks di dalam tentang bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan minyak bumi. Silahkan dibaca, baca dalam hati. Sudah baca anak-anak? Sudah baca anak-anak? Sudah. Nah, ada beberapa bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan energi minyak bumi. Nah, sebelumnya saya ingin tanyakan, apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata hak dan pernah mendengar kata kewajiban? Sudah pernah? Bagus sekali. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari hak itu apa? Coba yang lain. Jangan hanya mereka berdua saja ya. Coba anak Safia, apa itu hak? Silakan. Oke, yang lain. Coba berpikir dulu. Ya, silakan. Hak adalah sesuatu yang pantas untuk kita miliki. Oke, sesuatu yang pantas untuk kita miliki. Bagus sekali jawabannya. Mungkin ada jawaban lain? Ada jawaban lain berkait dengan pengertian hak? Oke, tidak. Ya, hak adalah sesuatu yang pantas untuk kita terima atau untuk kita miliki. Oke, lihat ini. Nah, ini dia. Hak merupakan sesuatu yang yang pantas untuk kita miliki atau pantas untuk kita terima. Coba kamu lihat di dalam, amati gambar di dalam. Ini adalah contoh hak seseorang, yaitu untuk memanfaatkan minyak bumi. Ada gambar seseorang memanfaatkan minyak bumi. Lihat di gambar itu ada orang yang sedang mengisi bensin di mana? Di Pertamina. Ada orang yang sedang mengisi bensin di Pertamina. Nah, kemudian amati gambar berikut. Ada gambar lagi tentang hak seseorang dalam memanfaatkan minyak bumi. Nah, ini juga adalah gambar hak seseorang memanfaatkan energi minyak bumi. Di sini ada orang sedang mengantri untuk mengisi apa ini? Mengisi bensin. Apa lagi ini? Yang mereka pegang itu apa? Di situ ada tabung gas.
Nah, anak-anak, selain hak, kita juga ada kewajiban. Kita hanya tidak menuntut hak, tetapi kita juga harus melaksanakan kewajiban. Kira-kira apa kewajiban itu? Apa arti dari kewajiban itu? Ya, coba silakan. Menghemat penggunaan minyak bumi. Menghemat penggunaan minyak bumi. Oke, menghemat penggunaan minyak bumi itu apakah pengertian dari kewajiban ataukah contoh dari kewajiban? Contoh. Kalau gitu pengertiannya kira-kira apa? Silakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita patuhi dan laksanakan. Oke, sesuatu yang harus kita patuhi dan kita laksanakan. Oke, sekarang silakan mengamati gambar di dalam. Amati gambar di dalam. Sudah lihat anak-anak? Sudah. Oke, bagus. Ini adalah contoh kewajiban kita dalam memanfaatkan minyak bumi. Contoh kewajiban kita dalam memanfaatkan minyak bumi. Ingat anak-anak, bahwa kita itu tidak hanya menuntut hak, tetapi kita juga harus melaksanakan kewajiban. Jadi
Diskusikan dengan teman apa saja, diskusikan. Ya anak saya diskusikan dengan teman, silakan kerja soal itu. Ya silakan diskusikan ya. Kalau ada hal-hal yang tidak mengerti, silakan sampaikan kepada ibu guru. Kalau ada hal-hal yang tidak mengerti, silakan sampaikan. Silakan kerjakan. Ada kesulitan anak-anak? Oke, bagus. Silakan lanjut kerjakan. Ingat waktunya hanya 5 menit saja ya. Kalau ada hal yang tidak dimengerti, silakan sampaikan kepada ibu. Ya, bagus. Di situ anak-anak perhatikan di situ, jangan lupa di situ ada soal menyuruh atau meminta kita untuk membuat salah satu gambar, mengajak orang untuk menghemat energi minyak bumi. Di situ ada soal, nanti kamu lihat itu di soal nomor 7. Buatlah gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi. Jadi anak-anak silakan gambar juga nanti di LKPD itu di lembaran yang sudah disiapkan untuk menjawab soal. Gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat energi minyak bumi. Silakan. Sudah nomor berapa saya? Oh ya, sudah nomor 4. Bagus. Kamu punya? Bagaimana kerjanya? Ya, bagus. Silahkan diselesaikan.
kendaraan roda 4 yang hendak mengisi solar atau bensin. Di Pertamina terdapat bensin, solar, pertalite, Pertamax, dan lain-lain. 3. Paragraf memuat gagasan pokok dan gagasan penutup berdasarkan gambar. Minyak bumi adalah sumber energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Minyak bumi seperti bensin, solar, pertalite. Sebagai warga negara yang baik, kita Silakan dengar sini. Silakan dengar yang biasa. kami juga melaksanakan kewajiban, misalkan menghemat penggunaan minyak bumi karena minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang tersedianya sangat terbatas. Contoh, membiasakan berjalan kaki dengan tujuan yang dekat. Oke, mana gambarnya tadi anak-anak? Tadi itu ada nomor yang minta kita untuk mengajak orang-orang menghemat. Mana gambarnya? Oke, silakan amati gambarnya anak-anak. Perhatikan gambar. Ya, silakan anak Ina menjelaskan kepada teman-teman kira-kira gambar apa saja di situ. Yang ini. Oke, ada gambarnya. Oh, ada gambar mobil, ada gambar Pertamina, kemudian di situ di Pertamina itu ada Pertamax, ada Pertalite. Oh ya, kemudian di situ dia tulis ayo hemat energi. Ya, bagus. Nah, mungkin ada tanggapan berkaitan kelompok Mawar, mungkin ada tanggapan berkaitan dengan jawaban dari kelompok Melati? Ada? Ada tanggapan? Oke, tidak ada. Silakan dulu berdebat semua. Oke, baik anak-anak. Karena kamu sudah menyelesaikan LKPD yang Ibu sudah bagikan tadi, sekarang Ibu mau tanyakan, apakah anak-anak sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini, dengan materi yang sudah Ibu kasih hari ini? Oke, bagus sekali. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, apakah betul kamu sudah menguasai materi hari ini? Sekarang Ibu bagikan soal dikerjakan secara mandiri. Soal ini adalah soal evaluasi akhir. Soal ini adalah soal evaluasi akhir untuk mengetahui betul tidakkah Anda menguasai materi yang Ibu sudah berikan hari ini. Oke, nanti soalnya dikerjakan secara mandiri, tidak boleh bekerja dengan teman. LKPD saja yang dikerjakan dalam kelompok, sedangkan tugas yang ini dikerjakan secara mandiri. Ya. Sekarang silakan kerja soalnya, Ibu bagikan. Silakan kerja. Ini soalnya dan kerjakan di halaman belakang. Ada halaman belakangnya itu untuk menulis jawaban dari anak-anak, Ya. Silakan dikerjakan. Baca soal baik-baik, kemudian kerjakan jawabannya. Ya. Silakan duduk ke sini ya. Oke. Jalan sedikit duduknya supaya kamu tidak mau menit nanti menyelesaikan soal. Ke sini. Ya, di situ kok. Ya, anak cewek ke sini. Silakan kerjakan soal itu sudah. Tulis jawabannya di halaman belakang itu, silakan kerjakan. Ya, silakan. Oke, bagus. Silakan kerjakan. Kerja soal secara mandiri, tidak boleh nyontek sana sini. Baca baik-baik soalnya dan jawab di lembar yang sudah disediakan. Silakan kerja. Silakan. Silakan. Ibu berikan waktu selama 8 menit. Karena soalnya mudah-mudah itu tidak banyak juga soalnya. Silakan dikerjakan.
Baca soalnya dalam hati saja. Baca soal dalam hati supaya jangan ribut mengganggu teman yang lain. Silahkan. Kalau sudah selesai nanti kita kumpulkan. Silakan. Sulitkah soalnya? Tidak. Sulit soalnya? Tidak. Kalau tidak sulit silahkan diselesaikan. Ya, silahkan selesaikan. Huruf yang rapi ya. Huruf yang rapi supaya ibu bisa baca kamu punya tulisan. Tulis pelan, huruf yang rapi. Jangan coret sana, coret sini. Akhirnya nanti tidak bisa baca dengan jelas jawaban apa ini. Ada yang sudah selesai? Belum ya? Ya. Sudah selesai? Oh, ternyata belum. Ya. Konsentrasi dengan jawaban sendiri, jangan masih lihat sana lihat sini. Bagaimana, sudah selesai? Sudah selesai? Ya, ibu kasih waktu 3 menit lagi. Selesai 3 menit?
dan pekerjaannya nanti baru diperiksa jawabannya ya. Oke, bagus. Silakan. Ya. Oke, terima kasih karena kamu sudah menyelesaikan soal-soalnya. Sekarang dengarkan ibu baik-baik. Sekarang anak-anak tolong dengar ke sini. Hal-hal yang penting atau poin-poin penting yang kita pelajari pada hari ini tadi adalah yaitu tentang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual dengan tepat. Masih ingat tadi cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Masih. Dari teks visual? Oke, ada langkah-langkah tadi itu, ada 3 langkah tadi. Kemudian yang kita poin-poin penting juga tadi yang kita bicarakan hari ini adalah tentang bagaimana bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi minyak bumi. Kira-kira apa tadi hak itu? Apa haknya kita tadi? Sesuatu Apa haknya tadi? Ya, hak tadi adalah sesuatu yang pantas kita terima. Contohnya tadi apa? Contohnya tadi apa? Memanfaatkan energi minyak bumi. Sedangkan kewajiban tadi apa? sesuatu yang harus kita patuhi dan laksanakan. Sesuatu yang harus kita patuhi dan kita harus laksanakan itu adalah kewajiban. Sedangkan contohnya tadi apa anak-anak? Oke, menghemat penggunaan minyak bumi. Oke, bagus. Itu adalah hal-hal penting dari materi yang kita sampaikan pada hari ini atau yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, anak-anak sekarang silakan ambil buku, catat tugas di rumah. Siapkan buku. Catat tugasnya. Untuk tugas di rumah anak-anak, ibu minta nanti kamu menggambar ajakan menghemat minyak bumi. Gambarnya di kertas. Anak-anak tahu itu kertas Manila? Kertas Manila? Tahu? Gambar di sini, gambar yang besar, hiasi dengan seindah mungkin. Nanti kita pajangkan di dinding. Kelas. Bisa paham anak-anak? Bisa. Ya. Oke. Kemudian di sini juga ada contoh kertas Manila ini. Lihat. Nanti gambar di sini, gambar besar ini adalah contohnya. Nanti kamu gambar ajakan menghemat energi minyak bumi. Kemudian hiasi baik-baik, gambarnya dipercantik sehingga nanti kita bisa pajang di dinding kelas kita. Oke. Nah, anak-anak, yang berikutnya ibu ingatkan karena sekarang ini masih masa pandemi, jadi anak-anak harus selalu ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa kalau keluar dari rumah harus menggunakan masker. Kembali ke rumah harus mencuci tangan atau kemana saja jangan lupa mencuci tangan. Dan yang berikutnya adalah jaga jarak dengan orang di sekitar supaya kita berada selalu dalam posisi aman. Sudah paham anak-anak? Oke, baik. Untuk pertemuan kali berikut kita akan membahas materi tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Untuk itu ibu ingatkan supaya sebelum datang ke sekolah malamnya harus belajar materi tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Sehingga begitu anak-anak sampai di sekolah nanti ibu tanyakan materinya, anak-anak bisa paham, kemudian masih ingat dengan apa yang sudah dipelajari di rumah. Jadi jangan lupa untuk belajar materi yang sudah ibu sampaikan untuk pembelajaran kali berikut. Nah, anak-anak, karena pelajaran kita sudah selesai, sebelum berdoa saya ingatkan supaya harus selalu jaga kesehatan. Karena kesehatan adalah kunci utama kehidupan kita. Bisa paham anak-anak? Bisa. Oke, baik, sekarang saya minta kepada anak Ina untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini